Dia belum sadar. Diceritakanlah pada suatu masa, setelah kepulangan sang Anoman dari negeri Alengkadirja, ia datang membawa kabar yang tidak hanya mengguncangkan hati sang Prabu Ramawijaya, tetapi juga menyibakkan tabir rahasia yang selama ini terselubung dari pandangan manusia. Bukan hanya membawa berita mengenai keselamatan Dewi Sinta yang masih berada dalam cengkraman Rahwana, Anoman juga memanggul beban berat berupa jasad yang terkulai lemah, itulah Wibisana, adik kandung Rahwana sendiri, yang tragisnya meregang nyawa akibat murka sang kakanda yang angkara murka. Rahwana, yang tenggelam dalam lautan nafsu dan kesombongan, tega menyingkirkan adiknya hanya karena Wibisana berani menuturkan kata kebenaran, agar menyerahkan kembali Dewi Sinta kepada Ramawijaya, dan meminta maaf atas perbuatan yang menodai martabat seorang raja. Dengan ketulusan itu, Wibisana justru menuai kematian. Sang Anoman, si keraputi putra Anjani, dengan penuh keyakinan membawa jasad Wibisana ke hadapan Ramawijaya di negeri Pancawati. Saat itu, wajah Ramawijaya berseri-seri ketika mendengar kabar pertama dari Anoman, bahwa Dewi Sinta masih dalam keadaan selamat. Namun kebahagiaan itu segera tercampur duka ketika ia menatap sosok Wibisana yang terbujur tanpa daya. Ramawijaya, raja yang berhati lembut, memandang penuh iba kepada adik Rahwana itu, yang meski berasal dari keluarga raksasa, namun masih menyimpan cahaya kebenaran di relung jiwanya. Dengan suara tenang namun berwibawa, ia memerintahkan Anoman untuk mencari sebuah tanaman sakti yang tumbuh di puncak sebuah bukit nan jauh, yang khasiatnya mampu menghidupkan kembali Wibisana dari kematian. Tanpa bertanya lebih lanjut, Anoman segera melesat bagaikan kilat menuju bukit yang dimaksud. Namun sesampainya di sana, ia kebingungan, sebab ia tak tahu rupa tumbuhan seperti apa yang dimaksudkan oleh Ramawijaya. Dalam kebimbangan itu, Anoman mengingat kekuatan besar yang diwariskan kepadanya oleh para dewa. Maka tanpa berpikir panjang, ia angkat bukit itu beserta tanah, pepohonan, dan segala isinya, untuk kemudian dibawa terbang melintasi awan menuju negeri Pancawati. Getaran bumi, gemuruh angin, dan pemandangan bukit yang melayang di udara membuat segenap isi kerajaan Pancawati terperanjat. Para prajurit dan rakyat berlarian keluar istana, menengadah, menyaksikan keajaiban yang hanya mungkin dilakukan oleh makhluk setengah dewa. Anoman, kenapa kamu mengotori halaman Kedaton dengan bukit itu? Gusti Prabu perlu tanaman obat. Ah, gampang. Nanti akan kubersihkan. Itu anak kadang-kadang kelakuannya seperti wong gendeng. Kok bukit dipindah di halaman Kedaton? Tapi aku benar-benar kagum dengan tenaganya. Buat apa? Tenaganya hebat kalau otaknya dangkal. Mestinya kalau perintahnya itu belum jelas, kamu jangan buru-buru pergi, Anoman. Hamba pikir kalau dibawa dengan bukitnya, Gusti Prabu bisa memilih langsung pohonnya. Sebab banyak pohon yang punya kesamaan bentuk. Sehingga tidak perlu lagi bolak-balik karena salah mengambil pohon. Apa sulitnya Sesampainya di halaman istana, Anoman meletakkan bukit itu dengan gegap gempita, sehingga tanah berguncang dan pepohonan bergoyang seolah dunia hendak runtuh. Putra mendiang Subali yang menyaksikan kejadian itu pun berkata dengan nada mencemooh, buat apa memiliki kesaktian mandraguna, bila akal masih dangkal dan tak pandai menimbang perintah. Namun Anoman,
dengan kebijaksanaan khasnya, memilih tidak menanggapi hinaan tersebut. Ia melangkah masuk ke kedaton Pancawati dengan wajah teguh, dan Ramawijaya, dengan lembut menasihati sang keraputi agar kelak, dalam setiap tugas, bertanyalah terlebih dahulu bila perintah belum jelas, sebab kesetiaan tanpa kebijaksanaan kadang bisa membawa mudarat. Ketemu, Dinda. Sudah, Kanda Prabu. Laksamana, adik Ramawijaya yang bijak dan penuh ketelitian, segera turun tangan. Dengan penuh kehati-hatian, ia memilih tanaman yang benar dari antara ribuan tumbuhan yang tumbuh di bukit tersebut. Tanaman itu kemudian diramu menjadi obat oleh Ramawijaya sendiri, dan diberikan kepada Wibisana. Dengan doa penuh hikmat, kekuatan suci meresap melalui ramuan itu, hingga perlahan-lahan, napas kembali merayap di dada Wibisana. Tubuh yang semula kaku kini bergerak, mata yang terpejam kini terbuka. Ia bangkit dari kematian bagaikan fajar menyingsing setelah malam yang pekat. Selamat datang di negeri Pancawati, saudaraku. Siapa tuan-tuan? Dan kenapa saya berada di sini? Saya Ramawijaya. Ini adik saya Laksmana. Dan yang ini Paman Sugriwa. Oh ya, dan mereka adalah ketiga hulu balang saya. Anggada, Anila, dan yang satu ini Anoman. Dia yang membawa mayat Tuan kemari. Hah? Mayat? Iya. Hamba menemukan Tuan tergeletak tidak bernyawa, dengan dada hancur. Kau memang harus kubunuh di sana. Jangan kau pikir aku tidak tega untuk membunuh adik sendiri. Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri. Ya, Kanda Rahwana telah saya. Dan Tuan pasti kesatria Ayodhya, suami Dewi Sinta. Karena Tuan telah menghidupkan saya dari kematian, maka mulai saat ini, saya akan mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran saya kepada Saat Tuan. kesadarannya kembali, Wibisana tertegun melihat sekeliling. Ia mendapati dirinya berada di Pancawati, dikelilingi Ramawijaya beserta para abdi setia. Dengan suara parau, ia mengingat kembali peristiwa tragis yang menimpanya, bagaimana ia dibunuh oleh kakanda kandungnya sendiri hanya karena menuturkan nasihat kebenaran. Rasa pahit itu kembali menusuk hatinya, namun seketika juga ia menemukan penawar, sosok Ramawijaya yang berhati agung, yang rela menyelamatkannya meski Wibisana berasal dari pihak musuh. Terharu dan tersadar, Wibisana berikrar akan mengabdikan segenap jiwa raganya kepada Ramawijaya, sebab sebagaimana diajarkan oleh kakeknya, Prabu Somali, kebenaran adalah jalan sejati yang tak boleh ditinggalkan meski darah dan keluarga sendiri harus menjadi Maaf kalau saya lawannya. menyinggung perasaan Tuan. Terus terang, saya bingung. Setahu saya, Maharaja Rahwana adalah raksasa. Dan tidak salah, Prabu Somali pun raksasa, meskipun beliau berhati besi. Tapi, kenapa bentuk tubuh Tuan berbeda? Maaf. Maksud saya sama seperti saya. Semula, saya sendiri juga bertanya-tanya. Mungkin saya hanya saudara angkat dari Kanda Rahwana, Kakang Bok Sarpakenaka, dan Kanda Kumbakarna. Kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Eyang Prabu Somali.
Kenapa kamu bertanya seperti itu, Wibisana? Karena di antara satu keluarga, hanya saya yang berbeda sendiri, Eyang. Dengan suara Terus lirih terang namun tegas, Wibisana pun mulai membuka lembaran kisah masa lalu keluarganya, seolah beban berat yang selama ini ia pikul hendak ia lepaskan. Ia menceritakan bagaimana di masa kecilnya ia kerap bertanya kepada sang kakek, mengapa dirinya berbeda rupa dari kakak-kakaknya. Kakeknya, Prabu Somali, menjelaskan dengan penuh kebijaksanaan, bahwa setiap manusia dan raksasa diciptakan berbeda, dan perbedaan itu bukanlah kutukan melainkan anugerah. Dari sanalah Wibisana mengenal ibunya, Dewi Sukesi, seorang putri jelita primadona yang menjadi rebutan banyak pangeran dari berbagai negeri. Namun, kecantikan Sukesi membawa petaka, sebab ia berjanji takkan mau menikah kecuali ada yang mampu mengajarkannya ilmu agung. Sastra Jendra Hayuningrat, ilmu yang dipercaya mampu membuka rahasia kehidupan dan menguasai dunia. Sayang, kamu belum pernah bertemu dengan ibumu. Bunda Dewi Sukesi, Eyang. Iya, dia seorang wanita yang cantik, nih. Mungil seperti kamu. Padahal ketiga saudaranya, paman-pamanmu bertubuh besar. Seperti Paman Detya Prahasta, Jambu Mangli, Detya Polasia. Banyak sekali kesatria yang menggandrungi ibumu. Tapi dia selalu menolak. Hamba hanya mau dipersunting oleh lelaki yang mampu mewedari ilmu sastra Jendra Hayuningrat kepada hamba. Kamu bisa jadi perawan tua, anakku. Sangat langka orang yang memiliki ilmu dewata itu. Walaupun ada, pasti dia seorang resi yang sudah menjauhi keduniawian, tua dan bongkok. Dan tentu saja, dia tidak akan tergiur oleh kecantikanmu. Hamba tidak bicara tentang bentuk rupa Mendengar ayahanda. syarat itu, ayahandanya, Prabu Somali, menasihati agar Sukesi tak terjerumus pada kesombongan, sebab ilmu sebesar itu bukan untuk dipermainkan. Namun Sukesi, yang kala itu diliputi ambisi dan rasa ingin tahu yang membara, tidak mengindahkan nasihat ayahnya. Pada saat bersamaan, muncullah Raja Raksasena yang hendak melamar Sukesi, tetapi niatnya ditolak oleh 3 putra Somali. Pertarungan pun tak terhindarkan, hingga akhirnya ayahanda Somali harus turun tangan. Ia menamparkan putra-putranya sendiri karena bersikap kasar terhadap seorang raja. Namun peristiwa itu hanyalah awal dari rentetan Jauhi kejadian watak yang besar buruk yang itu. kelak melahirkan Hanya itu yang keturunan hamba Angkara inginkan, Murka. Ayahanda Prabu. Pikirkan baik-baik, Sukesi. Prabu Vreksasena adalah seorang raja yang gagah. Kesaktiannya termasyur sampai ke kaki gunung Himalaya. Dan kekayaannya ratusan kali melebihi Palebur Gangsa ini. Maafkan hamba, Ayahanda Prabu. Hamba tidak akan goyah dengan sesuatu yang hamba yakini. Kali ini penolakanmu akan jadi masalah yang besar, anakku. Vreksasena itu adalah seorang raja yang hati. Dia tidak akan pernah mundur sebelum yang ia inginkan tercapai. Saya tidak akan meninggalkan Palebur Gangsa. Mata dengan Dinda Dewi Sukesi. Percuma Sang Prabu. Dinda Sukesi tidak akan mau menerima orang yang dia tidak sukai. Jadi sebaiknya Tuan meninggalkan negeri kami. Cari sajalah putri yang lebih cantik. Buat apa Sang Prabu mengemis cintanya? Mulutmu kurang ajar, Denawa. Kalau saya tidak mau pergi, kalian mau apa? Itu artinya Tuan menantang kami. Kami bertiga adalah benteng Palebur Gangsa. Kalian memang Denawa yang patut untuk dibasmi. Tahan, jangan ikut campur. Ini urusanku. Ayo Denawa, kita lanjutkan permainan kita. Aku ingin coba setangguh apa benteng Palebur Gangsa. Raksasena yang kecewa kemudian menemui ayahandanya, Resi Wisrawa,
yang dulunya raja namun telah menanggalkan tahtanya untuk menjadi resi. Raksasena ingin diajarkan ilmu sastra jendra, namun Wisrawa menolak, menasihati agar jangan gegabah mengejar ilmu yang dapat mengguncang tatanan dunia. Pertengkaran pun terjadi, dan meski Wisrawa berhasil mengalahkan putranya, benih keserakahan telah tertanam. Pada akhirnya, Wisrawa sendiri yang terjerat takdir pahit. Sebab ketika ia berniat mengajarkan ilmu itu kepada Sukesi, asmara yang dipicu oleh campur tangan para dewa membuatnya tergelincir. Malam itu, ia dan Sukesi terjerat dalam hubungan terlarang, sehingga keesokan harinya Wisrawa hanya bisa menyesali diri, sadar bahwa perbuatannya bagaikan sebilah keris yang menghunjam ke hati putranya sendiri, Prabu Danaraja, yang sejak lama mencintai Sukesi. Anakku Dewi Sukesi agar mau menerima lamaranmu. Tapi dia tetap pada pendiriannya, hanya mau bersuamikan seorang yang memiliki Indrahyuningrat dan mau mewedarkan kepadanya. Sastra Indrahyuningrat? Bagaimana kalau saya mendapatkan ilmu itu? Tentu, itu satu-satunya syarat. Pasti tuanlah yang akan menjadi suami putriku. Aku akan kembali ke negeri tuan. Begitu ilmu itu kudapatkan. Tidak tahu adat. Yang kalian hadapi itu adalah seorang raja. Mestinya kalian bisa lebih lunak. Aku sangat kenal watak Wreksasena. Dia tidak akan marah kalau kalian tidak keterlaluan. Pulang. Pulang. Kalian tidak ada yang patut menggantikan aku menjadi raja. Apa Prabu Wreksasena kembali lagi, Eyang? Dia tidak pernah mendapatkan ilmu yang langka itu. Karena satu-satunya pemilik ilmu sastra Indrahyuningrat adalah sahabat baikku, Resi Wisrawa, ayahmu sendiri. Dan Eyang dengar Wreksasena pernah mendatangi pertapaan Sang Resi di Gunung Gokarna. Niatmu buruk, Sang Prabu. Sangat merendahkan keagungan ilmu rahasia hidup hanya untuk mas kawin. Aku sarankan, carilah wanita yang lain. Putri yang Prabu dambakan menafsirkan secara keliru tentang ilmu sastra Indrahyuningrat. Dia pikir dengan ilmu itu, dia bisa menguasai dunia. Maaf, saya tidak perlu nasihat resi. Raksasena yang kecewa kemudian menemui ayahandanya, Resi Wisrawa, yang dulunya raja namun telah menanggalkan tahtanya untuk menjadi resi. Raksasena ingin diajarkan ilmu sastra jendra, namun Wisrawa menolak, menasihati agar jangan gegabah mengejar ilmu yang dapat mengguncang tatanan dunia. Pertengkaran pun terjadi, dan meski Wisrawa berhasil mengalahkan putranya, benih keserakahan telah tertanam. Pada akhirnya, Wisrawa sendiri yang terjerat takdir pahit. Sebab ketika ia berniat mengajarkan ilmu itu kepada Sukesi, asmara yang dipicu oleh campur tangan para dewa membuatnya tergelincir. Malam itu, ia dan Sukesi terjerat dalam hubungan terlarang, sehingga keesokan harinya Wisrawa hanya bisa menyesali diri, sadar bahwa perbuatannya bagaikan sebilah keris yang menghunjam ke hati putranya sendiri, Prabu Danaraja, yang sejak lama mencintai Sukesi. Pulanglah, Prabu. Saya minta ampun, Resi. Carilah wanita lain yang lebih cantik dari Dewi Sukesi untuk jadi permaisurimu. Tapi anehnya, tiba-tiba ayahmu, Rawa, muncul di Palebur Gangsa. Mau melamar ibumu untuk putranya yang bernama Prabu Danaraja. Sebelum itu Danaraja memang pernah melamar sendiri. Tapi ibumu tetap bersikeras. Hanya mau bersuamikan orang yang memiliki ilmu sastra jindra. Kalau Paman Resi mau mewedarkan ilmu itu kepada hamba, hamba akan menerima lamaran itu.
Nanti malam akan kuedarkan ilmu sastra Jendra Hayun Ningrat kepadamu. Mandi keramaslah sore nanti. Karena ilmu itu menuntut kesucian lahir maupun batin. Mulai sekarang, hilangkan nafsu yang ada dalam dirimu. Segala nafsu. Hilangkan semua bayangan yang ada dalam pikiranmu. Karena inti sari sastra Jendra Hayun Ningrat tidak akan tertembus manakala pikiranmu masih mengembara. Baik, Paman Resi. Wedaran ilmu apa, Paman? Sastra Jendra Hayun Ningrat. Mereka harus dicegah, Paman. Iya betul. Karena bisa membahayakan Mayapada. Ini tidak bisa didiamkan, adik guru. Mayapada akan lekas hancur. Kalau Putri Prabu Somali itu sampai mendapatkan wedaran ilmu sastra Jendra Hayun Ningrat dari Wisrawa. Sayang, putri yang begitu cantik itu lebih meniru watak ibunya. Kalau saja dia mengikuti watak Prabu Somali yang begitu lembut dan tidak serakah, hidupnya akan lebih bahagia. Narada, perintahkan Kamajaya dan Ratih untuk masing-masing masuk ke dalam raga Wisrawa dan Dewi Sukesi. Batalkan ilmu sastra Jendra Hayun Ningrat itu dengan nafsu birahi, agar kesucian mereka menjadi cemar. Baik, adik guru. Selamat datang, Uwa Betara. Apakah ada titah untuk kami dari Sang Otipati? Kalian diberi tugas untuk membatalkan ilmu sastra Jendra Hayun Ningrat yang sedang diwedar Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi di negeri Paleburgangsa dengan api asmara kalian. Pusatkan terus pikiranmu, Dewi. Sampai kau dapatkan alam hampa. Kung liwang liwung. Tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah ketiadaan. Itulah keabadian sejati. Dapatkan itu. Sebelum kau temui keindahan yang maha indah. Keindahan yang maha langgeng. Keindahan yang melampaui indahnya perhiasan Mayapada yang paling indah. Itulah kesejatian hidup sesudah hidup. Jangan, Sukesi. Bertahanlah. Ini puncak dari godaan jiwa kita. Bertahanlah. Kita telah melakukan kenistaan yang paling busuk, Sukesi.
Kenapa kau lepas kain surgamu dan mengganti dengan selendang neraka? Kenapa kau lumuri tubuhmu dengan bacin minyak wangi neraka yang mengguncang birahi kita berdua? Saya melihat wajah Paman Resi setampan Kamajaya. Setelah Tuan mewedarkan Sastra Jendra Yuningrat kepada saya, Tuanlah kekasih saya, Tuanlah suami saya, yang akan menemani bahtera kita menuju alam keabadian. Padahal kamu tahu, kedatanganku di sini sepenuhnya adalah untuk putraku Dana Raja, yang selalu merindukanmu dalam setiap tarikan nafasnya. Tapi dengus hidungmu di telingaku telah meregangkan tangan-tanganku untuk menarik keris pusakaku dan menghujamkannya ke hati putraku sendiri. Dana Raja seketika hilang dari pikiranku. Saya bahagia. Kini mataku kembali melihat duka Mayapada. Mataku nanar memandangi manusia-manusia yang tidak pernah lelah melakukan dosa demi dosa. Kaum Denawa, Banaspati, dan semua lelembut bersorak-sorai mentertawakan kegagalanku memelihara kesucian. Tapi saya sangat bahagia. Tuan telah memberikan lebih dari sekedar kenikmatan Mayapada. Dari perutmu akan lahir makhluk-makhluk pemuja angkara murka yang mewakili keserakahan seluruh. Dia adalah jelmaan nafsu binatang yang meledak dari hati kita. Maafkan aku, Dana Raja. Aku telah mengkhianati kebersihan cintamu. Tidak adakah sikap bijak Tuan yang tertinggal dalam rahim saya? Aku tidak tahu. Mudah-mudahan masih ada sedikit kesabaran dan kewaskitaan yang tertinggal dalam benihku. Wisrawa, apa yang kau lakukan terhadap putriku? Jangan salahkan dia, Ayah. Hambalah yang bertanggung jawab. Hamba yang membuat segala sesuatunya terjadi. Bukankah hamba sudah bersumpah bahwa hamba hanya akan menjadi istri seseorang yang bisa mewedar Sastra Jendra Hayuningrat? Wisrawa, kamu telah menodai keluargaku, Wisrawa. Ayah, hamba yang telah menodai kesucian Paman Resi, Ayah. Maafkan aku, Sumali. Biarlah semua dosa ini aku yang tanggung. Ternyata aku tidak mampu menahan goda dari ilmu dewa ini. Dan semua yang kumiliki telah sirna. Aku akan menjadi manusia yang sangat terkutuk. Semua kesaktianku sirna dilumuri dosa. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kecewanya putramu melihat kelakuan kalian berdua. Aku tidak mau ikut campur. Selesaikan masalah kalian sendiri.
Begitulah. Akhirnya, ibumu kukawinkan dengan ayahmu Wisrawa. Dan ketika ibumu sedang hamil muda, putra Wisrawa, Prabu Danaraja, datang kemari. Prajurit, minggir. Ayah Tuan memang masih di sini, tapi kami tidak berani mengganggunya. Beliau sedang bersama Dinda Sukesi di Kaputren. Kaputren? Mungkin Prabu Danaraja belum tahu beritanya. Sudah 4 sasi ayah Tuan kawin dengan Dinda Sukesi. Lebih baik Tuan pulang saja. Biarkan ayah Tuan menikmati masa-masa pengantin barunya. Danaraja. Romo Begawan. Inikah tujuan Romo mewakili hamba untuk mendapatkan pujaan hati hamba Dewi Sukesi tanpa mengikuti sayembara darah? Maafkan Romo anakku. Rupanya Romo terjebak dalam pusaran pepesten Dewata untuk menjadi suami Dewi Sukesi. Dia putramu, Kakang Begawan? Untuk dialah sebenarnya engkau akan kujodohkan Sukesi. Untuk dia pula lah, maka kuwejangkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat tentang rahasia kehidupan yang selalu menghantui rasa ingin tahumu yang ada dalam pikiranmu. Prabu Danaraja, jangan salahkan ayahandamu. Aku sangat mengagumi kewaskitaan Sang Resi yang mampu membukakan rahasia ilmu sastra Jendra Hayuningrat kepadaku. Dan aku telah bersumpah hanya mau menjadi istri siapapun yang mampu mewedari ilmu itu kepadaku. Memang, beliau telah meminangku untukmu. Dan semula aku pun setuju. Tapi, tanpa terasa kami telah terseret hawa nafsu yang semakin lama menenggelamkan kami dalam genangan darah hitam yang mendidihkan asmara kami. Kemudian menghancur lulukan kesucian kami. Maafkan kami kalau kami kemudian menjadi suami istri. Ternyata kesucian hati manusia masih tetap dalam genggaman tangan Sang Dewa yang mampu meneguhkan atau meruntuhkannya. Maafkan Romo anakku. Suatu saat, hamba akan berhadapan dengan salah seorang putra Romo di medan laga. Batalkan sumpahmu itu, anakku. Buat apa kamu memetik bencana? Sampai bulannya, Sukesi harus melahirkan bayi yang dikandungnya. Tetapi, suatu peristiwa yang mengerikan terjadi. Tragedi itu berlanjut. Dari rahim Sukesi, lahirlah Rahwana, Kumbakarna, dan Sarpakenaka,
tiga saudara yang kelak menjadi simbol angkara murka, keserakahan, dan dendam tanpa batas. Alam semesta seakan turut berduka, sebab bayi-bayi itu lahir dengan wujud yang tidak sempurna, Rahwana dengan tubuh raksasa penuh kesombongan, Kumbakarna yang terkutuk dengan rasa kantuk tak terkendali, dan Sarpakenaka dengan rupa bengis tak sedap dipandang. Namun di tengah kelam itu, lahir pula seorang bayi yang berbeda, Wibisana, yang wajahnya lebih lembut, akalnya lebih terang, dan hatinya condong pada kebenaran. Ia adalah cahaya kecil di antara gelap gulita, penawar dari kutukan yang diwariskan oleh dosa para Sementara leluhur. kuping yang besar menjadi kandamu Kumbakarna. Dan kuku menjadi Sarpakenaka. Kakang Begawan. Rupanya Dewata mau menunjukkan kepada kita bahwa yang kamu lahirkan adalah titisan dari hawa nafsu yang sangat kotor, yang mencemari ilmu sastra Jendra Hayuningrat. Dewata, kenapa malapetaka ini harus terjadi? Bagaimana dengan hamba, Eyang? 2 tahun kemudian ibumu kembali hamil. Dan Mendengar lahirlah kisah seorang itu bayi dari yang mulut Wibisana, Ramawijaya dan para pengikutnya tercenung. Mereka menyadari bahwa pertarungan melawan Rahwana bukan sekadar perang memperebutkan Dewi Sinta, melainkan benturan besar antara warisan angkara murka dan jalan kebenaran. Dan di tengah benturan itu, Wibisana kini berdiri sebagai saksi hidup sekaligus pelaku sejarah, yang dengan setia akan menegakkan Dharma meski harus berhadapan dengan darah Prabu dagingnya sendiri. Iya. Dewata sedang mempertontonkan hukum sebab akibat. Lewat jalan hidup kedua orang tua kalian. Sebenarnya, kita tidak punya kekuatan untuk menentukan keinginan kita sendiri. Meskipun kita telah berusaha untuk selalu meniti jalan yang baik.